Setelah melihat ini, kalian pasti bakal berpikir dua kali sebelum jajan. Mari kita mulai dari yang paling menjijikan sampai yang paling ekstrem. Nomor satu, kue laba-laba atau jaring laba-laba. Siapa sangka, jajanan yang terlihat cantik dengan warna-warni mencolok ini ternyata pernah menjadi sorotan soal keamanannya. Dulu, jajanan ini hampir selalu ada di depan gerbang SD dan menjadi favorit banyak anak karena bentuknya unik, menyerupai jaring laba-laba dengan tekstur renyah dan rasa manis. Proses pembuatannya cukup sederhana. Adonan tepung beras, tepung terigu, gula, air, dan pewarna makanan dituangkan ke dalam cetakan panas hingga membentuk pola khas seperti jaring, agar bisa melayani banyak pembeli. Cetakan yang sama umumnya digunakan berulang kali sepanjang hari. Pada sebagian kasus, kebersihan alat tersebut pernah menjadi perhatian apabila tidak dibersihkan secara berkala. Selain itu, BPOM juga pernah menemukan penyalahgunaan pewarna berbahaya, seperti rodamin B dan mesenil yellow pada sebagian produk pangan jajanan, meski bukan berarti semua penjual melakukannya. Kedua zat tersebut dilarang digunakan pada makanan karena dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus. Karena itu, pilihlah jajanan dengan warna yang tidak terlalu mencolok, dijual di tempat yang bersih, serta menggunakan peralatan yang tampak terawat. Meski begitu, tidak semua pedagang kue laba-laba memiliki praktik yang buruk. Banyak penjual yang menggunakan pewarna pangan berizin dan menjaga kebersihan alatnya. Sehingga sebagai konsumen, kita hanya perlu lebih cermat saat memilih jajanan. Nomor 2. Jeli sedot dalam sedotan. Kelihatannya segar dan menyenangkan. Tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana jajanan ini diproduksi sebelum sampai ke tangan pembeli? Bagi banyak anak SD era 2000, jeli dalam sedotan menjadi camilan favorit karena rasanya manis, teksturnya kenyal, dan harganya sangat terjangkau. Umumnya, jajanan ini dibuat secara rumahan dengan mencampurkan bubuk jeli, gula, air, serta perisa dan pewarna makanan. Lalu adonan dimasukkan ke dalam sedotan plastik menggunakan corong atau alat pengisi sebelum kedua ujungnya ditutup rapat. Pada sebagian kasus, proses produksi rumahan pernah menjadi perhatian karena belum tentu menerapkan standar hygiene yang baik. Selain itu, beberapa produk dijual tanpa label yang mencantumkan komposisi, tanggal kedaluarsa, nama produsen, atau izin edar, sehingga konsumen sulit mengetahui mutu dan keamanan produknya. Menurut BPOM, informasi pada label sangat penting agar masyarakat dapat memastikan produk yang dibeli memenuhi persyaratan keamanan pangan. Proses pengolahan yang kurang bersih juga dapat meningkatkan risiko makanan terkontaminasi bakteri apabila penyimpanan tidak dilakukan dengan benar. Karena itu, sebaiknya pilih jeli sedot yang memiliki kemasan berlabel, berasal dari produsen yang jelas, dan disimpan di tempat yang bersih. Namun perlu diingat, tidak semua pembuat jeli sedot mengabaikan kebersihan. Banyak pelaku usaha rumahan yang telah menerapkan praktik produksi pangan yang baik, sehingga sebagai konsumen, kita hanya perlu lebih teliti sebelum membeli. Nomor 3. Gulali kapas atau arum manis. Jajanan yang tampak bersih dan lembut ini ternyata pernah menjadi perhatian karena cara penyajiannya. Dulu, hampir setiap acara sekolah, pasar malam, atau depan gerbang SD selalu ada penjual gulali kapas. Bentuknya yang besar seperti kapas dengan rasa manis membuat banyak anak sulit menolaknya. Proses pembuatannya dimulai dengan memasukkan gula ke dalam mesin pemutar bersuhu tinggi hingga meleleh. Gula cair kemudian keluar melalui lubang-lubang kecil akibat putaran cepat dan berubah menjadi sorot-sorot halus yang dikumpulkan menggunakan stik hingga membentuk gulali kapas. Tentu, tidak semua penjual memiliki praktik yang kurang baik. Banyak pedagang menjaga kebersihan mesin dan menyimpan gulali dengan benar. Namun sebagai konsumen, kita tetap perlu memperhatikan kebersihan alat dan cara penyajiannya sebelum membeli. Pada sebagian kasus, mesin pemutar digunakan terus-menerus sepanjang hari tanpa dibersihkan, dan gulali dijual di ruang terbuka sehingga berpotensi terkena debu, asap kendaraan, maupun serangga. Jika terpapar kontaminasi dari lingkungan, makanan dapat membawa mikroorganisme yang meningkatkan risiko gangguan pencernaan, terutama pada anak-anak. Karena itu, pilihlah gulali kapas yang dibuat menggunakan mesin bersih. Penjualnya menjaga kebersihan tangan, serta produk disimpan terlindung dari debu. Perlu diingat, risiko ini tidak berlaku untuk semua pedagang. Banyak penjual yang telah menerapkan kebersihan dengan baik. Menjadi konsumen yang teliti adalah cara terbaik agar tetap bisa menikmati jajanan favorit dengan aman. Nomor 4, permen dot bubuk. Rasanya manis, warnanya mencolok, dan hampir semua anak SD pernah mencobanya. Tapi, sudahkah kamu tahu apa yang perlu diperhatikan sebelum membelinya? Permen dot bubuk
pernah menjadi salah satu jajanan paling populer karena bentuk botol dot mini yang unik dan isi bubuk manis berwarna-warni yang bisa langsung dinikmati. Proses pembuatannya umumnya menggunakan campuran gula halus, perisa, asam makanan, serta pewarna pangan yang kemudian dimasukkan ke dalam wadah berbentuk dot sebelum dikemas dan dipasarkan. Yang pernah menjadi perhatian bukan hanya isi permennya, tetapi juga produk yang beredar tanpa informasi yang lengkap. BPOM beberapa kali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap pangan olahan yang tidak memiliki label, tidak mencantumkan komposisi, nama produsen, tanggal kedaluarsa, maupun izin edar. Tanpa informasi tersebut, konsumen sulit memastikan apakah bahan tambahan pangan yang digunakan telah memenuhi ketentuan keamanan. Jika produk berasal dari sumber yang tidak jelas, kualitas dan kebersihan proses produksinya juga sulit diketahui. Karena itu, sebaiknya pilih permen dot bubuk yang memiliki kemasan utuh, label lengkap, serta nomor izin edar yang jelas agar lebih terjamin keamanannya. Perlu diingat, tidak semua produk permen dot bubuk bermasalah. Banyak produsen telah mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku. Sebagai konsumen, kebiasaan memeriksa label sebelum membeli merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi kesehatan. Nomor 5. Gulali tiup atau gulali bentuk. Di balik bentuknya yang unik seperti bunga, naga, atau ayam, ternyata proses pembuatannya pernah menjadi perhatian banyak orang. Jajanan legendaris ini dulu sangat populer di depan sekolah dan pasar tradisional, karena penjual bisa membentuk gulali menjadi berbagai macam karakter hanya dalam hitungan menit. Prosesnya dimulai dengan memanaskan campuran gula hingga menjadi adonan yang lentur. Setelah cukup elastis, adonan dibentuk menggunakan tangan dan alat sederhana hingga menghasilkan berbagai bentuk yang menarik perhatian anak-anak. Pada masa lalu, sebagian penjual menggunakan teknik meniup adonan melalui pipa kecil untuk membentuk bagian tertentu agar tampak mengembang. Cara inilah yang pernah menjadi sorotan, karena apabila alat yang digunakan tidak bersih atau digunakan berulang tanpa dibersihkan, kebersihannya dapat dipertanyakan. Meski demikian, praktik tersebut tidak dilakukan oleh semua pedagang, dan banyak penjual kini menggunakan metode yang lebih higienis. Dari sisi kesehatan, makanan yang bersentuhan dengan alat yang kurang bersih berpotensi terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit. Karena itu, pilihlah gulali yang dibuat oleh penjual yang menjaga kebersihan alat, menggunakan sarung tangan atau penjepit bila diperlukan, serta berjualan di tempat yang bersih. Tidak semua penjual gulali tiup memiliki praktek yang kurang higienis. Dengan lebih teliti memilih jajanan, kita tetap bisa menikmati camilan nostalgia ini dengan aman. Nomor 6. Ciki kiloan curah. Kelihatannya sama seperti camilan dalam kemasan. Tapi tahukah kamu, kalau jajanan ini menyimpan risiko yang sering tidak disadari? Dulu, ciki kiloan menjadi favorit anak-anak SD karena harganya murah dan pembeli bebas memilih berbagai bentuk serta rasa dalam satu kantong. Biasanya, produk ini berasal dari kemasan besar atau dijual langsung secara curah di dalam toples plastik bening. Penjual kemudian mengambilnya menggunakan sendok atau sekop kecil sebelum dimasukkan ke dalam plastik sesuai jumlah yang dibeli. Yang pernah menjadi perhatian adalah setelah ciki dijual secara curah. Informasi penting seperti tanggal produksi, masa kedaluarsa, nomor izin edar, hingga identitas produsen seringkali tidak lagi tersedia bagi pembeli. Selain itu, pada sebagian kasus, toples penyimpanan yang dibiarkan terbuka dalam waktu lama berpotensi membuat produk terpapar debu, kelembapan, atau serangga. Menurut BPOM, informasi pada kemasan sangat penting agar konsumen dapat memastikan keamanan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, sebaiknya pilih ciki yang masih berada dalam kemasan asli dan memiliki label lengkap. Atau, jika membeli secara curah, pastikan produk disimpan dalam wadah tertutup, bersih, dan tampak segar. Perlu diingat, tidak semua penjual ciki kiloan mengabaikan kebersihan. Banyak pedagang yang menyimpan produknya dengan baik dan menjaga kualitasnya. Sebagai konsumen, kebiasaan memperhatikan cara penyimpanan sebelum membeli adalah langkah sederhana untuk mengurangi risiko. Nomor 7, es serut warna-warni. Inilah jajanan yang berada di puncak daftar, karena kesegarannya bisa berubah menjadi risiko jika proses pembuatannya kurang higienis. Dulu, hampir setiap pulang sekolah, suara mesin penyerut es langsung membuat anak-anak berlari menghampiri penjual. Es yang diserut halus kemudian disiram sirup warna-warni, susu, atau berbagai topping manis sehingga menjadi jajanan favorit saat cuaca panas. Proses pembuatannya terlihat sederhana, tetapi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pada sebagian kasus, mesin penyerut es yang digunakan terus-menerus tanpa perawatan pernah menjadi sorotan, terutama jika terdapat karat
atau sisa kotoran pada bagian yang bersentuhan langsung dengan es. Selain itu, kualitas air dan es batu yang digunakan juga menjadi faktor penting. Menurut Kementerian Kesehatan RI, air yang tidak memenuhi syarat kebersihan dapat menjadi media penyebaran bakteri maupun mikroorganisme penyebab penyakit. BPOM juga mengingatkan bahwa peralatan pangan harus dijaga tetap bersih agar tidak mencemari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Karena itu, pilihlah es serut yang dibuat menggunakan mesin bersih, memakai es dari air yang layak konsumsi, serta dijual oleh pedagang yang menjaga kebersihan peralatannya. Bukan berarti semua penjual es serut memiliki praktik yang buruk. Banyak pedagang yang sangat memperhatikan kebersihan dan menggunakan bahan berkualitas. Sebagai konsumen, kita hanya perlu lebih cermat agar bisa menikmati kesegaran es serut dengan aman.